Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Salam K3, keselamatan dan kesehatan kerja. Perkenalkan, saya Handayani Nurjanisa dari kelas A4, semester 5 dengan NPM 197052545. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan secara singkat apa yang sudah saya dapatkan mengenai mata kuliah keselamatan konstruksi yang diampu oleh dosen Bapak Insinyur Erwin Ananta, KERT 4MM. Baik, yang pertama, keselamatan konstruksi merupakan segala kegiatan keteknikan untuk mendukung pekerjaan konstruksi dalam mewujudkan pemenuhan standar keamanan, keselamatan, kesehatan tenaga kerja. Bedanya dengan K3 konstruksi ialah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan kerja dengan upaya pencegahan kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja yang biasa disebut PAK. Peraturan mengenai keselamatan konstruksi telah diatur pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2019 tentang Pedoman Sistem Manajemen Konstruksi. Maka dari itu, pembelajaran mata kuliah keselamatan konstruksi pada semester 5 dibagi menjadi beberapa poin. Untuk poin pertama, saya akan menjelaskan terkait jasa konstruksi. Jasa konstruksi telah diatur pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2007 tentang Jasa Konstruksi. Jasa konstruksi sendiri merupakan bentuk layanan berupa konsultansi konstruksi dan pekerjaan konstruksi. Konsultansi konstruksi merupakan layanan keseluruhan seperti perusahaan konsultan. Sedangkan pekerjaan konstruksi merupakan sebagian kegiatan pada proyek konstruksi. Konsultansi konstruksi terdiri dari pengkajian, perencanaan, perancangan, pengawasan, dan lainnya. Sedangkan untuk pekerjaan konstruksi terdiri dari beberapa kegiatan, yaitu seperti pembangunan, pembongkaran, pengoperasian, pemeliharaan, dan pembangunan kembali. Dan kita perlu mengetahui apa itu pengguna jasa konstruksi. Jasa konstruksi atau pengguna jasa konstruksi merupakan pemilik proyek atau pemberi pekerjaan yang menggunakan layanan konstruksi ataupun pekerjaan konstruksi. Pada poin kedua, saya akan mengulas terkait proyek konstruksi. Apa yang dimaksud proyek konstruksi ini merupakan rangkaian aktivitas dari berbagai elemen kegiatan pekerjaan konstruksi. Gunanya apa? Untuk membentuk wujud fisik seperti bangunan, jalan, jembatan, dan lainnya. Pada proyek konstruksi ada tahap awal dan harus ada akhirnya dengan batas waktu yang telah ditentukan. Dan proyek konstruksi bersifat dinamis. Proyek konstruksi sendiri dibagi berdasarkan dananya. Ada proyek berdasarkan dana pemerintah APBN kota, APBN provinsi. Ada juga proyek konstruksi berdasarkan bantuan luar negeri atau biasa disebut hibah. Proyek konstruksi investasi asing dari luar negeri. Proyek konstruksi dari swasta murni secara perorangan atau koperasi, dan ada pula sumber dana sindikasi. Dan yang terakhir, proyek konstruksi swadaya masyarakat. Tidak lupa, pada proyek konstruksi dibutuhkan seorang ahli K3 konstruksi. Ahli K3 konstruksi itu merupakan orang yang mempunyai kompetisi khusus di bidang K3 konstruksi dalam merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi sistem manajemen K3 konstruksi. Ahli K3 konstruksi sendiri dibagi menjadi 3.
ada ahli K3 konstruksi muda, ahli K3 konstruksi media, dan ahli K3 konstruksi utama. Dan poin ketiga, saya belajar mengenai identifikasi bahaya. Dalam mata kuliah keselamatan konstruksi, saya diajarkan untuk menganalisa bahaya yang berupa gambar alat atau lingkungannya yang mengakibatkan resiko. Namun, pada kesempatan kali ini, saya diajarkan untuk menggunakan dokumen JSA. JSA adalah Job Safety Analysis, yang merupakan dokumen tertulis dari suatu identifikasi. JSA ini melibatkan prosedur, jadi bahaya dari prosedur itu yang kita identifikasi. Beda dengan Hiradese. Hiradese sendiri itu merupakan mengidentifikasi secara umum keseluruhan. Sedangkan JSA hanya pada langkah kerjanya saja. Dan di JSA tidak ada yang namanya risk rating atau risk assessment. Sedangkan di Hiradese ada. Dan pada poin keempat, saya akan mengulas terkait SMKK, ya benar, yaitu Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi, yang merupakan bagian dari sistem pelaksanaan pekerjaan konstruksi dalam rangka menjamin terwujudnya keselamatan konstruksi. Sudah dijelaskan pada Permen PUPR nomor 21 tahun 2019. Ada pula kriterianya terbagi menjadi 3, yaitu kriteria resiko kecil keselamatan konstruksi yang mempekerjakan tenaga kerja berjumlah kurang dari 25 orang dan menggunakan teknologi sederhana. Sedangkan kriteria resiko sedang keselamatan konstruksi mempekerjakan 25 sampai 100 orang. Sedangkan kriteria resiko tinggi keselamatan konstruksi mempekerjakan di atas 100 orang. Dan pada kriteria sedang itu menggunakan teknologi media, dan pada tingkat resiko tinggi menggunakan teknologi angkat. Selanjutnya, kita akan mengulas terkait CSMS. CSMS ialah Contractor Safety Management. Contractor Safety Management sendiri merupakan dokumen untuk kontraktor agar bisa masuk ke suatu perusahaan, yaitu merupakan gerbang utama agar dapat menerapkan manajemen atau sistemnya sesuai dengan K3-nya. CSMS sendiri berhubungan langsung dengan ISO 45001, yang dimana ISO 45001 ini menjadi panduan atau patokan utama untuk membuat kriteria pada CSMS itu sendiri, atau biasa disebut kuesioner. Pada CSMS, pihak perusahaan bertanggung jawab atas audit CSMS. Jika nilai audit di bawah 60, maka perusahaan tersebut dianggap gagal untuk melaksanakan sistem K3 konstruksi. Sedangkan jika di atas 60, maka perusahaan tersebut dianggap berhasil. Dan untuk yang terakhir, saya akan mengulas materi terkait scaffolding. Scaffolding merupakan perancah atau bangunan sementara, tempat sementara untuk memudahkan memindahkan benda, material, ataupun manusia. Scaffolding ada yang disebut scaffolding tradisional. Scaffolding tradisional itu terdiri seperti scaffolding bambu atau kayu. Sifatnya
sangat tidak kuat karena bentuk yang tradisional. Karena kita tahu apabila kayu atau bambu digunakan berulang-ulang kali, tingkat ketahanannya akan beda dengan yang awal. Dan scaffolding tradisional sangat sulit untuk dibongkar dan dipasang. Ada juga scaffolding mobile yang mudah dipindahkan dari tempat satu ke tempat lainnya. Ya, saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan terkait mengulas materi apa yang sudah saya pahami terkait keselamatan konstruksi. Saya mohon maaf apabila saya melakukan ucapan salah kata, salah kalimat. Dan terima kasih Bapak Insinyur Erwin Ananta yang telah mengajari saya pada mata kuliah ini dengan maksimal. Terima kasih Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.